Mengapa pikiran bisa hasilkan uang? Ya, kita diskusi bareng ya soal ilmu pikiran. Sebenarnya di sini juga kita membahasnya adalah ilmu pikiran. Namun kadang kita mengabaikan kemampuan pikiran kita yang sangat luar biasa dan kita menyepelekan kemampuan pikiran kita yang sangat dahsyat. Dari situ kita harus banyak belajar ya. Bagaimana kita mengendalikan pikiran kita agar kita menjadi orang yang memang memiliki pikiran super dan kita bisa menjadi orang yang sangat luar biasa. Tentu saja untuk menghasilkan uang. Bagaimana caranya? Terus bagaimana kinerja pikiran kita biar kita bisa menghasilkan uang melalui pikiran kita, melalui apa yang kita gambarkan. Nah, mungkin teman-teman bingung ya, bagaimana sih kok pikiran bisa begitu? Sebenarnya baik buruk itu semua berawal dari pikiran kita. Sakit sehat semua berawal dari pikiran kita. Saat pikiran kita ini sudah kita jalankan, kita tuanya ya, ingat ya, itu kita bisa menjalankan segala sesuatu. Itu tergantung dari perintah kita. Kita memberikan perintah pada pikiran kita itu untuk gimana? Untuk hal yang baik, hal yang buruk. Semuanya sama, polanya sama, hasilnya yang berbeda. Kita bahas bareng-bareng. Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berlimpahan dan keharmonisan ya. Pikiran kita memiliki sesuatu yang sangat luar biasa dan itu tergantung dari input yang kita masukkan. Terus bagaimana kita mengendalikannya? Bagaimana kita memerintahnya? Nah, ada dua pilihan. Kita yang mengendalikan atau kita yang dikendalikan. Berbeda hal dua ini mungkin hanya dibolak-balik tapi dua hal yang berbeda. Antara kita memerintah pikiran kita dan kita diperintah pikiran kita, itu hasilnya berbeda. Saat kita diperintah pikiran kita, itu biasanya adalah sebuah ya cegahan-cegahan ya, sesuatu yang mencegah ya maksudnya untuk apa yang kita inginkan. Namun kalau kita yang memerintah, aku maunya begini, aku maunya begitu. Karena apa? Aku adalah tuannya. Itu beda juga hasilnya. Jadi tergantung teman-teman menjadi seseorang yang memerintah pikirannya atau menjadi seseorang yang diperintah oleh pikirannya. Semua itu adalah pilihan. Mana yang benar, mana yang salah. Gak ada yang salah, semuanya benar. Karena apa? Itu adalah pilihan kita sendiri dan keputusan kita sendiri. Kalau saya adalah seseorang yang memerintah pikiran kita, bukan saya diperintah oleh pikiran kita. Aku tahu yang aku mau. Aku pengen gimana? Ya, pikiranku akan aku inputkan sesuatu yang memang itu ku mau. Itu teman-teman juga bisa adopsi ya. Jadi teman-teman bisa lakukan dan teman-teman bisa jalankan. Dan kita bahas di poin pertama, kenapa pikiran kita itu bisa menghasilkan uang atau menarik uang. Karena pada dasarnya pikiran itu memiliki sebuah energi. Dirinya memancarkan sebuah energi. Energi yang dipancarkan itu sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Perintah di sini itu ibarat saat kita mengetik di komputer atau laptop ataupun di handphone Anda. Anda memerintahkan buka Google, dia buka Google. Anda mengetikkan mencari sesuatu di search engine ya. Mungkin Anda pakai Bing, pakai Yandex, pakai Google. Dari situ Anda mengetikkan sesuatu. Di situ akan muncul. Begitu juga pikiran kita. Saat kita memasukkan input di situ tentang keuangan, bahwa kita adalah seseorang yang berkelimpahan, penuh dengan kemudahan, penuh dengan kesempatan yang itu jarang dimiliki orang lain dan itu hanya kita yang mendapatkannya. Itu akan masuk dalam pikiran kita dan pikiran kita akan memancarkan energi. Ibarat Anda sudah menginputkan di mesin pencari tadi, search engine, di Google, Yandex, ataupun Bing. Setelah Anda tekan enter, akan banyak pilihan tuh muncul. Nah, begitu juga pikiran kita itu akan mencarinya. Dirinya akan memancarkan energi yang dikirim ke alam semesta untuk mencari apa yang kita inginkan. Dan tinggal kita mau pilih yang mana. Oh, ini jalannya begini, ini begini. Atau oh, ini gua gak mau, gua pakai yang ini. Atau yang ini terlalu bagus, aku pilih yang biasa dulu aja. Itu hak masing-masing. Tapi yang jelas, pikiran kita ini adalah sesuatu yang super canggih. Jadi Tuhan menciptakan kita ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang sangat canggih, sesuatu yang dari situ bisa kita programkan apa aja. Ingat ya, misalkan nih, seorang anak itu dari usia 0 sampai 12 tahun, kita masih bisa memprogramnya. Apa yang kita inputkan dalam pikirannya, apa yang kita inputkan dalam kehidupannya, itu akan menjadi sebuah realita dalam masa depannya nanti. Karena apa? Yaitu tadi, pikiran itu memancarkan sebuah energi dan energinya ini sangat luar biasa. Apa yang dihasilkan itu adalah sebuah realita, sebuah kenyataan, bukan sesuatu yang mungkin nih kita menonton TV, itu kan sinyal. Pikiran kita juga memancarkan sinyal energi tadi. Itu berwujud gambar-gambar yang kita saksikan.
Tapi kalau dalam pikiran kita memancarkan sesuatu ya, memancarkan energi itu atau sinyal itu, sesuatu yang kita inginkan, maka dirinya akan menarik dalam kehidupan sesuatu yang nyata, sesuatu yang bisa menjadi kehidupan kita. Nah, jadi tergantung teman-teman mau kehidupannya bagaimana. Terus mungkin ada yang berpikiran bahwa usiaku udah sekian, masih pantas nggak aku punya impian? Law of Attraction tidak mengenali berapapun usia Anda. Selama Anda menjalankannya dan selama Anda konsisten, maka itu semua bisa terwujud dan itu menjadi sebuah kenyataan. Jadi kita harus menghargai pikiran kita adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kita lanjut di poin kedua. Pikiran tidak terbatas. Ya, sebenarnya pikiran ini tidak memiliki batasan. Tapi kadang kalau mungkin mulai penuh, ya mungkin kita udah penat banget biasanya, kita istirahat dulu. Nah, dalam artian gini, tidak terbatas di sini adalah kita bisa menginput apapun ya. Misalkan saat ini penghasilan Anda sebulan hanya 1 juta. Inputkan aja dalam pikiran Anda bahwa penghasilan Anda itu 10 juta, 100 juta atau berapapun sesuai dengan kemauan Anda. Karena apa? Pikiran kita nggak terbatas. Terus kita pengen menjangkau sebuah daerah misalkan. Kita pengen nih jalan-jalan ke luar negeri misalkan. Kemana? Ya pikiran kita jalankan dulu ya. Kita rasakan aja, kita udah jalan-jalan ke sana, kasih input, kita cari tayangan-tayangan. Misalkan nih pengen di Jepang nih, dari situ apa aja sih di sana yang bisa jadi tujuan wisata? Kita bisa menginputkan sesuatu ke dalam pikiran kita dulu. Kita rasakan kita sudah di sana. Meskipun itu hanya imajinasi kita, tapi yakinlah, suatu ketika Anda akan tiba-tiba dapat mungkin ya kesempatan untuk datang ke sana. Mungkin ada yang pengen kemana? Ya di Indonesia aja misalkan. Anda pengen ke daerah yang Anda belum pernah ke sana. Cari informasi, cari di situ apa aja yang bisa teman-teman explore. Ya udah inputkan makanannya, terus objek wisatanya atau bagaimana budayanya. Nah, rasakan teman-teman udah di sana. Jadi itu sesuatu yang sangat luar biasa dan itu pikiran kita kembali lagi memancarkan energi yang itu akan membawa kita ke sana. Pernah saya bilang dulu saat saya bangkrut, saya bilang, aku mau ke kota ini. Dari situ apa? Saya belum pernah ke sana. Di sana mau ngapain? Sama siapa? Nggak tahu. Tiba-tiba saya ke sana juga. Tanpa itu saya sadari. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan dari situ kehidupan saya berubah. Yang tadinya saya di bawah, saya udah mulai bangkit lagi. Dan saya bisa menata hidup saya kembali. Lanjut di poin ketiga. Pikiran bisa mencari jalan. Ya, seperti yang saya bilang tadi. Pikiran kita seperti Google, terus Yandex, seperti juga Bing ataupun yang lainnya ya. Jadi pikiran kita ini akan mencari jalannya untuk mewujudkan apa yang sudah kita inginkan, apa yang sudah kita tanamkan pada pikiran kita. Ini canggih banget karena kita nggak perlu capek-capek nih. Dia yang akan mencarikan jalannya. Tinggal kita mau mengambilnya nggak. Saat kita udah mau mengambilnya, saat kita udah memaksimalkan kesempatan yang ada, kesempatan yang datang pada kita, maka semua itu akan menjadi realita. Anda misalkan pengen sebuah mobil impian, ya gunakan pikiran Anda dulu. Bagaimana nih rasanya naik mobil ini? Perbanyak nih cari informasi tentang mobil impian Anda. Harganya, fiturnya, Anda bayangkan. Kalau bisa, bayangkan juga aroma mobil baru ketika Anda di dalamnya. Kalau Anda kuat mentalnya, Anda bisa test drive. Datang ke showroom, pengen test drive. Test drive kan nggak bayar, cek aja dulu. Nah, setelah itu ya sudah. Tinggal tunggu kesempatan Anda bisa mendapatkannya dan Anda bisa membawanya pulang. Dan jangan terpengaruh juga nanti ada omongan orang, mau taruh mana, mau bagaimana. Itu dipikir belakangan. Kalau kita mikir, wah taruh mana, duitnya gimana, itu nggak bakal jalan. Pikiran kita juga nggak mau explore lagi, nggak mau mencari jalannya untuk mewujudkan apa yang sudah kita impikan. Lanjut di poin keempat. Pikiran bisa kita program. Nah, seperti tadi ya, kita adalah tuannya. Kita bisa inputkan apapun dalam pikiran kita. Hal baik, hal buruk, itu bisa. Dan ketika kita menginputkan, itu sama prosesnya, tapi hasilnya berbeda. Kita hanya inputkan aja sesuatu yang kita inginkan, bukan akan ya, tapi rasakan itu sudah kita miliki. Semua itu udah kita dapatkan dan semua itu sudah ada pada kehidupan kita. Semua itu udah menjadi milik kita. Ya, nilai uang berapa, rumah bagaimana, terus ya mungkin hal-hal yang memang teman-teman cita-citakan, hal-hal yang memang teman-teman impikan dari dulu, itu tanamkan pada pikiran kita, program pikiran kita. Dari situ
nanti pikiran kita yang akan mencari celah yang itu bisa mewujudkan apa yang kita inginkan. Lanjut di poin kelima. Ya, poin kelima itu adalah segala sesuatu bersumber dari pikiran kita. Ya, sebenarnya ini rangkuman ya. Jadi apapun yang kita pikirkan, apapun yang terjadi pada kehidupan kita, semua bersumber dari pikiran kita. Jadi pikiran kita harus kita tanamkan segala sesuatu yang memang kita inginkan saja, segala sesuatu yang kita kehendaki. Jangan kita merasa pesimis bahwa kita nggak mampu, kita pesimis bahwa kita ini nggak bisa. Semua bisa, dan semua akan menjadi sebuah realita ketika kita mempercayai diri kita, dan kita bisa meminta segala sesuatu dengan benar-benar, bukan kalau begini atau mudah-mudahan atau semoga. Nggak pakai seperti itu. Law of attraction nggak mengenali kata-kata itu. Jadi teman-teman tetap semangat, jaga kesehatannya, dan selalu miliki impian setinggi-tingginya. Sukses berkelimpahan.